Klip ini menunjukkan salah satu hal yang sangat menarik teman-teman. Kita perhatikan tetap dalam keadaan bertahan 4-4-2 digunakan Sevilla, compact banget. Nah, selain itu perhatikan jarak antar lini belakang dan lini tengah Sevilla sangat rapat guys. Kaigat ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas permainan dari Barcelona menghadapi Sevilla guys. Pertandingan ini berakhir dengan skor 1-1. Nah sebenarnya pertandingan ini guys, kalau dari sisi hasil ini merupakan pertandingan yang adil, karena kedua tim memiliki beberapa faktor yang membuat mereka unggul dan membuat mereka sedikit terpuruk. Nah, apa itu? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke grafis yang telah aku sediakan. Barcelona guys, ketika melakukan build up serangan, sedikit mengalami masalah ketika menghadapi Sevilla, yaitu Messi berhasil dimatikan. Kita ambil contoh dari posisi belakang, Neto menerima bola dan membangun serangan dari posisi Pique. Nah, Messi bakalan turun ke belakang nih, pemain-pemain lain De Jong di pressure oleh pemain-pemain Sevilla, ataupun Sergio Busquets bakalan di pressure. Messi lah turun ke belakang, persis seperti skema yang dilakukan Barcelona di pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika build up memanfaatkan Messi. Nah, pada pertandingan ini Messi langsung di pressure oleh Fernando ataupun pemain Sevilla lainnya. Nah, oleh sebab itu Barcelona mencoba memanfaatkan umpan-umpan direct, baik itu ke sisi flank kanan ataupun sisi flank kiri guys. Pada klip ini menunjukkan Barcelona ketika akan membangun serangan. Kita perhatikan pemain-pemain Sevilla teman-teman bermain sangat rapat, bermain sangat kompak dengan menggunakan medium pressing teman-teman. Nah, otomatis pemain Barcelona tidak bisa bermain dari sisi tengah, kesulitan. Kita perhatikan pada gambar ini semua pemain Barcelona, jarak antar pemain Barcelona dengan Sevilla sangat berdekatan sehingga tidak memungkinkan. Jadi, apa yang dilakukan pemain Barcelona? Memanfaatkan sisi flank, sisi kiri, kanan, yaitu sisi Fati dan Sergio Roberto. Tetapi Barcelona sedikit bermasalah dari duel-duel udara guys. Pada statistik itu menunjukkan. Nah, pada klip ini Pique bakal memberikan ke Araujo, kemudian Araujo bakal memberikan ke Fati, dan ujungnya Fati gagal menerima bola panjang dari Araujo itu sendiri guys. Ya, diberi bola panjang, gagal guys. Jadi, dari statistik duel area, Barcelona memang kalah pada pertandingan kali ini. Nah, hanya memiliki persentase 37%, sedangkan Sevilla 63%. Nah, di sini kembali kita perhatikan permainan Sevilla itu sendiri guys. Bermain sangat kompak, 4-4-2 ketika bertahan. Kita perhatikan jarak antar pemain Barcelona dengan pemain Sevilla sangat rapat sehingga tidak mungkin bermain dari tengah. Kalaupun bermain dari tengah, Sergio Busquets memegang bola, pasti bakalan bisa diintercept oleh pemain Sevilla dengan sangat mudah teman-teman. Kita perhatikan di sini Sergio Busquets bakal memberikan umpan ke Griezmann. Nah, putuslah bola tersebut diintercept oleh pemain Sevilla. Kita perhatikan di sini teman-teman, De Jong memegang bola akan memberikan bola ke Coutinho. Kita perhatikan kembali kompaknya permainan Sevilla dalam bertahan, dan ini diakuin oleh Koeman, permainan bertahan dari Sevilla sangat luar biasa. Jarak antar pemain Sevilla dengan pemain Barcelona itu rapat banget. Jadi mudah banget bagi Sevilla untuk melakukan intercept. Dan pada klip ini juga De Jong memberikan ke Coutinho, di intercept kembali. Klip ini menunjukkan salah satu hal yang sangat menarik teman-teman. Kita perhatikan tetap dalam keadaan bertahan 4-4-2 digunakan Sevilla, compact banget. Nah, selain itu perhatikan jarak antar lini belakang dan lini tengah Sevilla sangat rapat guys. Yang dimana mau nggak mau Messi harus turun ke belakang, ke lini tengah teman-teman, karena biasanya di video-video sebelumnya udah kita bahas, Messi pergerakannya sangat aktif di jarak antar lini belakang dan lini tengah tim lawan itu sendiri. Nah, karena jarak antar lini tengah lini belakang Sevilla rapat banget, pada klip ini menunjukkan Messi harus mundur ke belakang. Nah, di sisi lain Alba di flank
Sergi di flank juga siap di cover oleh pemain-pemain Sevilla itu sendiri. Nah, jadi permainan Barca ini khas banget ya ketika menghadapi tim bertahan. Ya mau nggak mau memang harus kiri, kanan, tengah, passing-passing guys. Putar-putar situ aja. Nah, inilah salah satu yang diinginkan Koeman, selalu digembar-gemborkan ya. Pemain nomor 9. Pemain nomor 9 siapa? Depay. Nah, dengan adanya pemain nomor 9, setidaknya membuat ada alternatif untuk mencoba terus dari sisi tengah, teman-teman. Kita lihat guys, di klip ini menunjukkan Messi menggeser bola kembali kiri kanan tengah. Pada klip ini Barcelona mencoba kembali membuild up serangan. Seperti biasa, Barcelona di-pressure oleh pemain-pemain Sevilla itu sendiri. Nah, pada klip ini Pique memegang bola, udah siap nih Suso dan Ocampos siap mempressure. Nah, seperti di video-video sebelumnya udah kita bahas, Barcelona ketika membuild up serangan di era Ronald Koeman ini sangat memanfaatkan Messi. Nah, pada klip ini Messi turun ke belakang menjemput bola. Nah, ketika Messi menjemput bola, Messi langsung juga di pressure, teman-teman. Sevilla sudah membaca build up play yang diinginkan Barcelona itu sendiri. Nah, karena di pressure, Barcelona bakalan sering kehilangan bola. Itu berdasarkan statistik. Dan Messi merupakan salah satu pemain yang sering kehilangan bola. Kita lihat guys pada klip ini. Pique memberi bola ke Messi, Messi turun ke belakang. Pada klip ini menunjukkan pemain Sevilla tetap mempressure Barcelona dan Messi di pressure oleh Rakitic. Memang kendala yang cukup besar guys ya ketika pemain-pemain Barcelona itu di pressure, kesulitan Barcelona bermain di bawah tekanan sehingga banyak bola-bola hilang ataupun salah umpan. Kita lihat statistiknya. Nah, ini statistik pemain yang sering hilang penguasaan bola saat menghadapi Sevilla guys. Pertama Messi, kedua ada Sergi Roberto, 3 Frenkie de Jong, 4 Sergi Busquets, 5 Jordi Alba. Statistik-statistik seperti ini sering bakalan kita jumpain ketika Barcelona menghadapi tim-tim yang bertahan guys. Pada klip ini guys menunjukkan Suso memberikan umpan crossing ke kotak penalti. Target man ketika Sevilla melakukan crossing yaitu Luuk de Jong guys. Nah, di sini Ronald Araujo terlihat sedikit hanya melihat bola tanpa melihat pergerakan Luuk de Jong itu sendiri guys. Crossing seperti ini nggak kebetulan guys ya. Karena permainan Sevilla ini memanfaatkan crossing dan bola-bola panjang guys. Nah, crossing dan bola panjang yang mereka lakukan ini nggak kebetulan, memang sudah terlatih. Kita lihat nanti statistiknya dan ini berbuah gol guys. Kita perhatikan, Araujo lepas. Kita perhatikan dari statistik umpan menilang guys. Barcelona hanya 8% sedangkan Sevilla 43%. Nah, di sini Sevilla memang benar-benar membombardir lini belakang Barcelona dengan terus-menerus melakukan umpan crossing ataupun bola-bola panjang karena Barcelona sedikit mengalami kesulitan di duel-duel area dan kecepatan di lini belakang Barcelona terus dieksploitasi Sevilla dengan melakukan umpan-umpan direct ball, teman-teman. Fisik dimanfaatkan oleh Sevilla. Nah, sebaliknya apa yang dilakukan oleh permainan Sevilla ini, permainannya tetap mengandalkan switch to play guys. Permainan dengan memanfaatkan crossing ataupun umpan-umpan panjang itu hobi dari Sevilla. Nah, makanya fisik dan kecepatan dikuras banget pada pertandingan kali ini. Nah, kita lihat ya contoh dari Sevilla ketika membuild up serangan dari posisi Bondo. Nah, di sini posisi Carlos bakalan di pressure oleh Griezmann. Nah, Acuna ini bakalan kosong guys. Karena permainan ketika build up, Navas bakalan wide, Acuna bakalan wide juga permainannya. Nah, kemudian Bono bakal memberikan umpan ke Carlos. Kan Carlos ini di pressure oleh Griezmann. Carlos ini bakal memberikan umpan ke Acuna. Nah, Jordan bakalan turun ke belakang di pressure Sergio ataupun pemain Barcelona lainnya guys. Nah, kemudian pemain Barcelona bakalan menumpuk ke posisi kiri permainan Sevilla itu sendiri, menumpuk ke satu sisi. Sergio ke sini, Jordan ke sini, kemudian Felipe Coutinho pun ke sini, kemudian De Jong pun tertarik karena Rakitic ikut juga turun, Suso pun turun ataupun pindah Suso, Ocampos turun, kemudian Suso bermain wide guys, Sergio Roberto tertarik, Araujo tertarik, Pique tertarik karena Luuk juga tertarik. Nah, setelah menumpuk ke posisi seperti ini guys, pemain dari Sevilla bakalan
langsung memindahkan bola tersebut. Akuna bakal memberikan umpan ke Ocampos. Ocampos langsung memberikan umpan ke permainan lebar lapangan. Inilah disebut permainan switch to play, guys. Permainan seperti ini bakalan sering dilakukan Sevilla, bukan hanya menghadapi Barcelona. Ini udah sering kita analisis. Nah, ini skema penyerangan Sevilla yang sangat khas. Kalau kalian teman-teman mengikuti konten di channel ini, udah pernah kita bahas skema serangan seperti ini dan rutin dilakukan oleh Sevilla. Pada klip ini menunjukkan pemain Sevilla bakal memberikan umpan ke Acuna. Nah, Rakitic di pressure oleh Sergio Busquets. Sergi Roberto ini guys, antara ragu nih guys, ragu-ragu apakah harus mempressure menutup pergerakan Acuna ataukah menunggu, karena Griezmann bakal menutup pergerakan dari pemberi umpan ke posisi Acuna, pemain Sevilla itu sendiri. Nah, ketika Sergio Roberto memutuskan menutup pergerakan Acuna, otomatis Ocampos, pemain yang ditutup Sergio Roberto sebelum bergerak ke Acuna, bakalan memiliki ruang kosong. Kita lihat guys. Nah, pada klip ini bisa kalian perhatikan guys, Sergio Roberto terpancing ke posisi Acuna, Ocampos tanpa ada yang mengawal. Nah, Jordan, kita perhatikan di sini guys, klip ini sebagai pemantul, lebih bermain ke depth guys, lebih ke dalam. Sedangkan Ocampos bakal meneruskan umpan Jordan untuk menggeser bola tersebut ke sisi kanan permainan Sevilla itu sendiri. Kita perhatikan guys ya, permainan Sevilla pada klip ini menumpuk di salah satu sisi, dan pemain Barcelona pun terpancing ke sisi kiri permainan Sevilla itu sendiri. Nah, kita perhatikan back kanan dari Sevilla itu sendiri. Nah, bermain wide guys, melebar. Nah, inilah yang disebut dengan permainan switch to play guys, memindahkan arah bola dari satu sisi ke sisi lainnya. Pada klip ini menunjukkan Sevilla melakukan ini dengan sukses. Kita lihat, Jordan memberikan umpan ke Ocampos, Ocampos langsung memberikan umpan ke flank kanan dari Sevilla itu sendiri. Nah, di sini guys, sisi kanan permainan Sevilla bermain lebih wide. Kenapa? Ini penting untuk menggunakan sistem switch to play guys, memindahkan dari satu sisi ke sisi yang lain. Dan kita perhatikan Pique, Araujo, Roberto tertinggal karena tertarik ke satu sisi kiri permainan Sevilla tadi guys. Nah, makanya nggak heran pada satu pertandingan crossing dan umpan-umpan panjang dari Sevilla itu statistiknya bakal selalu unggul guys. Di sini Suso bakal menunggu pergerakan Napas yang melakukan overlap ke depan. Napas bakal menerima bola dan melakukan crossing kembali. Dan ini memang sering dilakukan guys, permainan switch to play dari Sevilla itu sendiri, dan memang menguras fisik dan harus memiliki kecepatan lini belakang itu sendiri guys. Kita lihat, menunggu Napas, crossing. Nah, ini untuk statistik dari akurasi umpan panjangnya guys ya. Karena pemain Sevilla bermain sangat disiplin, pemain-pemain Barcelona harus memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari pemain Sevilla itu sendiri. Pada klip ini terbukti gol Barcelona guys. Ini skema yang berulang kali gol Barcelona sering dilakukan. Messi menerima bola, Alba bakal melakukan overlap untuk menerima bola dari Messi tersebut. Nah, dari gestur kita perhatikan Jesus Navas sudah bergerak guys, ingin menutup pergerakan umpan dari Messi tersebut. Tetapi intercept yang dilakukan oleh Navas itu sendiri miss, gagal dan salah guys, dan Coutinho menyambut bola tersebut. Ya, jadi kesimpulan apa teman-teman? Secara hasil ini merupakan hasil yang cukup adil untuk kedua tim. Barcelona baru beberapa pekan bersama, tetapi secara fisik mampu menyimbangi permainan Sevilla itu sendiri. Yang kedua, dari 15 pertandingan terakhir guys, hanya satu mengalami kekalahan. Menghadapin siapa? Menghadapin Bayern Munchen. Kekalahan menghadapi Bayern Munchen tersebut ketika perpanjangan waktu juga. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hasil, ini merupakan hasil yang adil. Nah, yang penting apa guys? Yang penting Barcelona mempunyai plan baru. Nggak hanya sekedar umpan kiri, umpan kanan, balik lagi kiri, balik lagi tengah, kanan, dan seterusnya seperti itu. Mungkin sampai situ aja guys ya. Kalau suka kan video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.